Dalam ajaran Islam, Nabi Adam AS dikenal sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan ditunjuk sebagai khalifah di bumi. Namun, ada indikasi dalam Al-Quran dan tafsir para ulama yang menyebutkan bahwa sebelum Nabi Adam, bumi telah dihuni oleh makhluk lain. Siapa mereka? Bagaimana kehidupan mereka? Mari kita telusuri lebih dalam. Hin, Bin, dan Jin. Entah berapa abad lamanya, bumi dihuni oleh entitas makhluk bernama Hin, Bin, dan Jin, sebelum akhirnya dihuni oleh manusia keturunan Nabi Adam AS. Pertama-tama, bumi diduga dihuni oleh entitas bernama Hin dan Bin. Kedua kelompok ini kemudian saling serang, saling berperang. Diutuslah entitas Jin untuk menghancurkan kelompok-kelompok yang berperang itu. Mereka yang dikalahkan, terusir ke tempat-tempat terpencil, ke tengah hutan, ke tengah lautan, ke pulau-pulau yang jauh. Hin. Dalam buku mitos-mitos legendaris dalam Khazanah Klasik Muslim, Alfabet, 2024, Walid Fikri sang penulis menulis sejumlah pendapat ulama ahli tafsir Al-Quran dan para pakar lainnya dalam mengurai tentang Hin, Bin dan Jin. Di antaranya, Walid Fikri menukil kitab Al-Hayawaan, karya Al-Jahiz pakar zoologi. Ada dua pendapat mengenai Hin, Bin, dan Jin. Pertama, ada yang menyatakan bahwa mereka adalah entitas yang berbeda. Kedua, mereka berasal dari dasar yang sama yaitu berunsur jin. Hin adalah sekelompok bangsa jin yang lemah. Ulama lain berpendapat bahwa Hin telah diubah bentuknya menjadi anjing, dan kini mereka berwujud anjing yang bebercak. Bin. Telah banyak disebutkan bahwa ada makhluk yang hidup di bumi sebelum Adam AS. Mereka adalah Al-Hinu, Hin, dan Al-Binu, Bin, sebelum akhirnya datang Al-Jinnu, Jin. Bagaimana postur tubuh mereka itu? Mitos yang berkembang menyebutkan bahwa mereka itu diciptakan dari 4 unsur, api, air, tanah, dan angin. Sehingga, sebagian dari mereka bisa hidup di awang-awang. Mereka ada yang badannya tinggi, kurus, dan berwarna biru serta memiliki sayap. Mereka bicara dalam bahasa yang aksennya meletup-letup. Sebagian yang lain berbicara seperti burung. Mereka itu jumlahnya 27 kelompok. Namun, bagaimana dengan Bin? Adakah penjelasan khusus? Walid Fikri menulis bahwa nasib Bin belum diketahui dan belum ada penjelasan lebih detail selain hanya disebut namanya. Namun, dalam perjalanan kehidupannya, Bin adalah kelompok yang dikalahkan oleh Hin. Jin. Ada pendapat entitas ini disebut jin karena mereka merupakan komunitas malaikat yang ditugasi menjaga al-jannah, surga. Meski kemudian, para ulama bersilang pendapat dengan memerinci proses yang berbeda dalam penciptaan jin dan malaikat. Jin diciptakan dari ujung api, sementara malaikat dari cahaya api. Kelompok jin inilah yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi Hin dan Bin yang telah membuat kerusakan di bumi. Hin dan Bin terusir ke tempat-tempat yang jauh, sehingga kemudian jin yang menjadi penghuni bumi. Wallahu a'lamu. Dalam ajaran Islam dan Kristiani, Nabi Adam diyakini sebagai manusia pertama di bumi. Lantas, bagaimana dengan manusia purba? Mungkinkah Nabi Adam adalah manusia purba? Arkeolog Universitas Indonesia, Ali Akbar mengungkapkan paparan ilmiah terkait Nabi Adam dalam peluncuran bukunya Asal-Usul Manusia Pertama di Bumi. Ali Akbar memakai pendekatan arkeologi Al-Quran, Quranic Archaeology, yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai pembanding terhadap temuan ilmuwan mengenai manusia purba. Nabi Adam dalam penjelasan di Al-Quran bisa disimpulkan bahwa dirinya secara anatomi, fisiologi dan morfologi sudah berfungsi sempurna. Sehingga, definisi manusia sesuai Al-Quran adalah makhluk yang sudah sempurna. Inilah yang tidak terjadi pada manusia purba di periode Paleolitikum. Homo erectus belum bisa ngomong. Homo neanderthalensis bisa ngomong tapi tidak dapat menyuarakan beberapa vokal. Dengan demikian Adam bukan kategori Homo erectus dan Homo neanderthalensis. Pada periode Paleolitikum manusia purba masih berburu dan meramu. Namun jutaan tahun kemudian, pada masa Neolitikum sudah ada pertanian, peternakan dan pengembangan bangunan batu. Inilah periodenya Homo sapiens. Cro-Magnon itu sudah mendekati, tapi keterbatasannya mereka tinggal di gua. Sedangkan Adam sudah berbudaya. Dua anak Adam disebutkan sudah bertani dan menggembala. Jika memakai definisi Al-Quran, manusia pertama sesuai dengan Homo sapiens dengan segala ciri-cirinya.
Untuk periode sebelumnya, masuk ke kategori makhluk yang belum masuk kategori manusia. Kalau Al-Quran jelas sekali Nabi Adam diciptakan. Sebelum Nabi Adam ya sudah ada makhluk banyak banget seperti Australopithecus dan Pithecanthropus erectus. Terlepas dari teori di atas, saya berpendapat bahwa manusia purba hanyalah jenis hewan yang fosil atau kerangkanya ditemukan oleh ilmuwan atau peneliti. Menurut hematku hewan sejenis kera jutaan lalu mungkin 80% menyerupai struktur kerangka manusia hingga para ilmuwan barat mengeluarkan teori bahwa manusia adalah evolusi dari kera. Dan pada kenyataannya manusia purba hanyalah teori barat yang tidak benar adanya. Mungkin tepatnya kera purba yang menyerupai manusia. Sebab andai teori mereka benar mungkin sudah tidak ada kera saat ini karena sudah berevolusi jadi mirip kamu. Maksud saya berevolusi jadi manusia. Oke guys, saya yang menolak evolusi kera ke manusia mengucapkan undur diri. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum.